PSSI akhirnya mengambil sebuah keputusan ya dengan pasti rapat exco di sini untuk memecat PK atau Patrick Kluivert ya. Ini lebih cepat tentunya karena memang bagi saya ini bukan suatu hal yang mengejutkan teman-teman, karena tadi pagi kalau teman-teman menonton video saya sudah unggah, itu saya sudah ada sinyal bahwa siapa pengganti Patrick Kluivert. Saya tidak ingin mendahului walaupun sudah tahu kabar bahwa dia segera akan dipecat, tapi biarlah itu menjadi keputusan dari PSSI, dari Exco untuk bisa itu dan mengumumkan secara resmi, dan PSSI sudah secara resmi mengeluarkan pernyataan bahwa Patrick Kluivert dan seluruh staf kepelatihannya itu berakhir, mereka dipecat ya, walaupun itu harus berhadapan dengan kompensasi, tetapi itu tidak, ini demi untuk masa depan sepak bola kita, karena banyak desakan tekanan yang luar biasa dari masyarakat pencinta sepak bola pasca kegagalan kita tentunya di putaran keempat Piala Dunia zona Asia di grup B yang berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City di kota Jeddah, Arab Saudi sana. Dan ini adalah sebuah hal yang baik tentunya, respon yang begitu cepat dilakukan oleh para exco dan juga disetujui oleh Ketua Umum Pak Erick Thohir yang mengambil keputusan segera memecat Patrick Kluivert. Karena setelah kegagalan itu kan, dengan 2 kekalahan 3-2 dari Arab Saudi dan 1-0 dari Irak, itu luar biasa, tagar Patrick out, Kluivert out, bahkan nama STY itu berkumandang di stadion ya di King Abdullah Sport City. Namun saya juga sudah bilang dalam konten saya sebelumnya ya di pagi bahwa STY sulit untuk kembali, dan itu pernyataan resmi dari STY sendiri berbicara dengan KBS dalam sebuah wawancara mungkin 2 hari yang lalu, bahwa dia tidak akan balik ke Indonesia setelah dia dipecat pada awal Januari tahun ini. Dan bagi PK, dia sudah melewati 8 pertandingan dengan statistik yang kurang mengembirakan tentunya, ada 3 kemenangan, 4 kekalahan yang dialami dengan 1 kali imbang. Bahkan kalau dihitung dari rekor ya putaran ketiga dan putaran keempat, itu dia kemasukan 15 gol ya di sana dan hanya memasukkan 4 gol. Jadi saya rasa ini suatu statistik yang baik. Setelah melihat 8 pertandingan, jangankan 8 pertandingan, banyak pelatih-pelatih juga belum sampai 5 pertandingan melihat kinerja buruk dipecat. Ya, contoh yang paling ekstrim ya yaitu klub Bayer Leverkusen. Siapa tidak tahu dengan pelatih Erik ten Hag, juga asal Belanda. Setelah sukses bersama Ajax, diambil oleh MU, dipecat oleh MU, diambil lagi oleh Leverkusen ya di Bundesliga, tapi hanya 2 pertandingan. 2 langsung dipecat. Itu pelatih yang bagus. Ya, apalagi dengan Kluivert sudah diberikan 8 laga, dan memang ini suatu keputusan yang baik, yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat sepak bola untuk kapan ya PK ini harus segera ya dilengsarkan atau pemutusan kerjasamanya. Dan sekarang bola di tangan PSSI untuk bisa menyiapkan segala sesuatu. Pasti kan ada bayarannya untuk pemecatan ini, sama seperti STY sebelumnya. Dan juga langkah-langkah ke depan itu harus dipikirkan, penggantinya siapa, yang datang juga harus berkualitas ya, lebih oke. Di konten saya sebelumnya juga saya sudah bilang siapa-siapa yang bisa datang, banyak pilihan, banyak juga ada usul kalau boleh asistennya Alex Pastur ya, tetapi saya pikir tidak usah, cari yang lebih bagus lebih oke. Jangan lihat dari track dia sebagai pemain yang hebat, tetapi pelatih yang bagus. Kluivert ini sebagai pemain kan oke, tapi sebagai pelatih nol ya, karena dia dipecat juga di Curaçao, yang saat ini Curaçao hampir pasti untuk bisa lolos, sedang menuju OTW untuk lolos ke Piala Dunia pasca ditinggal oleh Patrick Kluivert, karena pengganti Patrick Kluivert di Curaçao adalah orang Belanda juga, di advokat. Jadi saya pikir ini suatu hal yang baik ya, yang wajar bagi PK sudah dilengsarkan, dipecat, tinggal sosok figur yang akan menggantikan PK ini. Jangan salah langkah lagi dan jangan terburu-buru untuk bisa melihat ini, karena memang harus pelatih yang punya kualitas bagus, yang bisa datang ya ke Indonesia, punya konsep cara berpikir yang baik di dalam merancang, meracik sebuah taktik, strategi, skema permainan dengan pola apa yang diinginkan. Karena semua pemain yang ada saat ini pemain-pemain yang sudah bagus ya, yang ada di semua lini. Tinggal urusan pelatih yang akan meramu itu dan bisa membentuk tim yang kuat. Karena kita masih punya agenda ke depan lagi ya, ada Piala AFF di bulan Juli dan Agustus tahun depan, kemudian juga 1,5 tahun ke depan kita menatap
di putaran final Piala Asia yang berlangsung di Arab Saudi, karena kita negara ASEAN pertama, Asia Tenggara, yang sudah lolos langsung ke putaran final, yaitu ada 18 tim secara total di sana, tapi yang lain masih harus melalui kualifikasi. Makanya kita harus bangga ya bahwa kita sudah ada di sana, dan seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, ya semua, Singapura, Myanmar, ya Kamboja, semua itu harus melalui kualifikasi. Kita enggak, kita langsung lolos. Inilah tugas PSSI untuk bisa menyiapkan tim kepelatihan yang solid, yang tangguh, untuk bisa membawa kita lebih baik lagi ke depan. Karena setelah itu 4 tahun lagi setelah 2026 di Amerika, Meksiko, Kanada Piala Dunia, kita akan menatap kualifikasi lagi untuk Piala Dunia 2030. Dengan saya Bung Ropan.